Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah Fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada subuh ini, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban yang terpenting dalam hidup kita, kewajiban penentu terhadap amal-amal kita yang lain, yaitunya sholat fardu. Subuh ini bisa kita laksanakan secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Semoga ini akan menjadi asbabu mudha'afatil fujur, menjadi penyebab nilai amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampaikan tadi malam persoalan salat sunnah. Kenapa masih ada salat sunnah sementara sudah ada salat fardu? Ada dua jawaban yang kita sampaikan lewat hadis Rasulullah SAW malam tadi. Yang pertama adalah bahwa sholat sunnah ini akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang sahabat bernama Rabi'ah selesai menjamu Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, "Engkau mau apa dariku ya Rabi'ah?" Seperti itu ya dalam hadis yang kita uraikan malam tadi. "Engkau inginnya apa dari aku?" kecek Rasulullah SAW kepada Rabi'ah. Maka Rabi'ah menjawab, "Aku hanya ingin wahai Rasulullah untuk mendampingimu nanti di surga. Hanya itu yang saya inginkan." Lalu Rasul bertanya lagi, "Au ghaira zalik? Ada tak yang lain? Di samping engkau mau mendampingiku nanti di surga, yang lain ada tak permintaan?" kata Rasulullah. Qultu, maka menjawablah Rabi'ah, "Huwa zalik." Hanya itu saja ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Saya ingin satu itu saja. Saya ingin mendampingimu nanti di surga. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Engkau tolonglah diriku, kata Rasulullah SAW. Aku doakan engkau akan bersama-samaku nanti di surga. Lalu engkau tolong juga diri engkau. Dengan apa? Dengan banyaknya engkau bersujud. Banyaklah bersujud. Nah, tentu di antara yang menyebabkan kita bersujud itu adalah sholat. Kalau banyak sujud dalam sholat fardu, tentu tidak mungkin. Karena
jumlah rakaat dalam sholat fardu itu hanya 17 rakaat sehari semalam. Kali 2 kali sujud dalam 1 rakaat, berarti 34 kali. Berarti kita mesti memperbanyak sujud dalam sholat sunnah. Walaupun sampaikan malam tadi ibu dan bapak, ada 3 sujud yang kita lakukan, tapi kan ada sobok. Di antaranya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan saat kita terbaca ayat-ayat sajadah. Nah, jadi bukan aku inginkan balik Bapak, jangan sampai awaknya bilo solat sajadah pagi Jumat. Tidak ada nama solat sajadah. Boleh di mubazat diduakan kali sujud sajadah. Jadi lain solat sajadah awak pagi ke Ustaz. Tak ada solat sajadah. Yang ada solat subuh. Yang ada cuma solat subuh. Kenapa sujud pada pagi Jumat itu ada orang yang sujud di rakaat pertama itu tanpa ruku? Karena terbacanya ayat sajadah. Kharru sujjada wa sabahu bihamdi rabbika hum la yastaghfirun. Di dalam surah sajadah itu diantaranya dan banyak ayat surah-surah yang lain. Lalu sujud itu namanya sujud tilawah, bukan sujud. Lalu yang kedua adalah sujud sahwi. Saat kita ragu, dengan rukun solat kita, rakaat solat kita, kita sujud sebelum salam ya, 2 kali sujud. Kan ada sebab. Yang ketiga sujud syukur. Saat kita memperoleh sesuatu yang mengembirakan, nikmat Allah yang luar biasa. Oh, hadir di anak awak wisuda. Lalu diumumkan si A IPK 3,99 kaum lot. Jadi awak merasa terharu, lalu kita sujud. Namanya sujud syukur. Pemain-pemain bola yang muslim itu berapa? Kalau gol ke gawang lawan pemain sujud. Di mana? Di tengah lapangan. Jadi tidak perlu lupa wudhu. Bacaannya itu Ustaz kalau syukur. Dalam hadis yang ini yang bisa kita pertanggungjawabkan, bacaannya sama dengan bacaan sujud kita biasa. Subhana rabbiyal, kecuali nanti kalau hampir sama sebetulnya, tapi ada beberapa bacaan pada sujud sahwi dan sujud sajadah ya. Contoh dalam sujud sahwi, Subhana man la yanama wa la yasbu. Pakai takbir mau sujud tuh Ustaz. Pakai takbir. Iya. Pakai takbir. Pakai takbir sujud. Ya. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan juga tidak mungkin lupa. Awaklah sebenarnya yang berlupa. Ya. Nah, bukan Allah. Ya. Nah, kalau sujud tilawah banyak juga ibu bapak, tapi bagi saya tetap membaca. Ini saya tidak menyalahkan bacaan yang lain, tapi saya tetap membaca sujud dalam sholat. Ya, ini ada bacaan yang panjang. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qawdihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, baik ibu bapak yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa alasannya sholat sunnah itu ada? Karena memang kita pastikan sholat kita belum sempurna. Dalam hadis yang panjang disampaikan oleh Rasulullah SAW, saat nanti amalan pertama yang diperiksa itu adalah amalan sholat, maka akan bertemulah 3 tipe manusia, 3
tiga golongan umat Nabi Muhammad dalam persoalan sholat ini. Mudah baca hadis ilmu. Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad yang sholatnya sempurna. Maka orang-orang ini kata Rasulullah itu sempurnalah, baguslah, seluruh amalan-amalannya tidak akan diperiksa lagi. Karena amalan sholatnya sudah baik. Maka amalan-amalan lain tidak akan diperiksa. Awak jujur ibu bapak, mungkin awak belum sampai tahap sempurna. Kenapa? Karena masih banyak kekurangan kita dalam sholat. Nah, apa buktinya banyak kekurangan kita dalam sholat itu? Sholat itu seperti yang saya sampaikan ibu bapak, belum bisa mengantarkan kita menjadi muslim. Tapi kita baru sampai kepada kadang tahapan soleh. Amal soleh itu kalau hanya sekedar bisa membuat kita soleh, tidak mengantarkan kita kepada muslim, maka amal soleh itu kita yang mengajukan ya ta'allaku bil amilnya mesti kita periksa. Soleh itu amal soleh yang kita karojokan faedahnya untuk awak. Itu amal soleh. Orang soleh. Awak sholat subuh, ya bebaslah awak dari dosa sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh berdosa. Itu yang sholat subuh, insya Allah dosa sholat subuh awak lah gugur. Itu manfaatnya untuk orang tahu. Untuk awak. Tak akan gugur ke dosa istri awak ni tak sholat di rumah ini. Kalau ada istri awak ni tak sholat. Tak akan gugur dosa suami orang yang istrinya sholat. Hanya dosa kita. Awak yang merasakan itu. Manfaatnya untuk awak. Tapi kalau muslim, lihat bagaimana sholat itu menjadikan orang muslim. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat itu terhindar dari berbuat keji, berbuat munkar. Itu menandakan sholat itu sudah mengantarkan dia menjadi orang muslim. Jadi kalau memang awak sholat, tidak awak sering menyakiti orang, apalagi sampai kepada memfitnah. Ini menandakan sholat itu kan belum bisa mencegah diri kita itu dari perbuatan keji dan munkar. Maka saat itu terjadi, periksa kita yang melakukan sholat. Hanya kalau pareso, kalau kita mulai kalau dulu tiga sih pareso. Satu, periksa iman yang kita pakai untuk sholat itu. Yang kedua, periksa ilmunya. Yang ketiga, periksa ikhlasnya. Hanya tiga ini yang akan mengantarkan kita seperti itu. Jadi awak akui awakku masih jauh dari kesempurnaan dalam melakukan sholat. Tapi kita sedang menuju itu. Kan itu dia Pak. Awak bermohon kepada Allah. Ya, salah satu doa kita itu Pak. Ya Allah, di akhir hidup saya sebelum roh meninggalkan jasad saya, beri saya kesempatan sholat saya itu benar-benar sempurna, walaupun sekali-kali. Aku dapatkan tuh, ibu. Lalu yang kedua yang ditemui siapa? Umat Nabi Muhammad sholatnya rusak. Nah, kalau rusak ya rusak seluruhnya. Ya, rusak amal-amal yang lain, tidak ada arti. Wujuduhu ka'adamihi, kata orang ulama sufi. Adanya sama dengan tidak adanya. Karena sholatnya rusak, walaupun amalan lainnya bagus, itu rusak. Nah, apa diantara rusak itu? Fakhalafa min ba'dihim khalfun a'dha'us sholat. Orang yang menganggap enteng sholat itu, dienteng-entengan, diremeh-remehan. Bagi contoh malam, hati-hati kau bu, jika kau menculik kompani berjamaah sholat. Kau berjamaah sebab kompani itu tidak macam itu. Itu berjamaah sholat. Ajar sampai kompani itu, ayo wirid kau. Kamu ibu wirid. Wirid misalnya hanya di Bukit Tinggi ini saja. Kecuali ibu wirid majelis taklim, apalah namanya, tapi sisi selatan. Itu boleh di jamaah sholat. Ya kan? Terus rupanya mau sampaikan di kamar calik uas, di kamar calik uah, apa jamaah sholat
ini mayoret. Ya. Jadi sudah suku itu berapa bodak. Ya. Atau iko zuhur orang azan berhenti dalam bed. Tapi sudah azan lanjut kantung gitu. Ya. Sampai asar. Ibu kumpul batang sampai maghrib. Itu melalaikan, bukan melalaikan, sudah menganggap kan? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan datang pengganti sesudah mereka itu, pengganti yang jelek, hina di hadapan Allah. Siapa? Orang yang menganggap enteng salat. Kalau balik anaknya juga ada anaknya berdosa juga di mandi. Tak masuk dia orang yang punya ide madu acara. Online sih kalau berdosa. Siapa punya ide? Wali kota kan ya. Kalau dinas kan ya. Kalau sekolahnya kan ya. Ambo alhamdulillah ibu apa? Karena anak ibu kau diamanahkan jadi kepala sekolah sampai kini yang mau tak boleh anak ibu kau. Apapun alasannya. Walaupun orang tua lama desa-desa, ikut je lah sekali Pak RSS. Kalau kau ikut sesurang muda bertanggung jawab. Beranak dia nak solat tu, ke bawah itu satu je dan baik. Banyak macam pakaian dia. Kami dia dulu. Siwasa. Ayo, jadi barangkai, jadi dosa itu multi levelnya. Ya. Jadi ibu dan bapak ini mengabaikan. Ini namanya rusak. Di bawah itu adalah bertemu nanti yang kurang sholatnya, kurang ya, kurang khusyuk, kurang tamanina, kurang tepat waktu, kurang ikhlas, ya banyak kurang lah. Maka nanti kata Rasulullah dalam hadis ini, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat orang-orang yang kurang sholatnya ini, bukan yang rusak ya, yang kurang sholatnya ini, agar diculik. Ada enggaknya sholat sunnah? Saat ada sholat sunnah itu, maka Allah perintahkan kepada malaikat agar disempurnakan. Kurang minta tukuk, saya minta boleh, ya, diri minta ditunggu, ya. Maka waktu itulah peranannya sholat sunnah ini untuk menyempurnakan, dan syaitan tidak ingin itu terjadi. Bagi yang inginnya terjadi, kok dapat kurang terdaknya yang lakukan. Nah baik ibu dan bapak, saya sudah sampaikan 4 pembagian besar sholat sunnah ini. Ada sholat namanya sholat sunnah itu ad-daimah, sholat sunnah yang dikerjakan terus menerus oleh Rasulullah. 3 saja sholat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. 1 rawatib, 2 witir, 3 duha. Ya. Ada sholat yang kita kerjakan ada sebab, ada sebabnya. Awak sholat tahiyatul masjid itu karena kita masuk masjid. Kita sholat wudu karena kita selesai wudu. Kita memilih 1 di antara yang terbaik atau 2 yang terbaik, maka kita sholat istikharah. Ada jambu bukit tinggi orang milih bu? Baik. Istikharah juga. Istikharah juga. Kalau gubernur 2. Istikharah. Ya. Kalau ibu dan bapak memilih bertanggung jawab. Jangan karena ini, karena itu, karena apa bu? Ya bu? Serang fajar. Ya. Kalau ada hajat kita, kalau ada keinginan kita, ya boleh. Itu kan ada sebab. Jadi ada sebab. Ya. Sehingga mau khutbah Jumat kepada bapak-bapak Jumat kepada Jumat Kampir. Jumat keempat kemarin ya. Saya sampaikan ibu dan bapak, ya hati-hati. Kalau ingin kita tidak ikut berdosa dalam pemilihan kepala daerah kita ini, maka amalkan saja firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Untian itu nanti guna dilarang. 1 suzon
duo bergunjing, duo cari kesalahan orang lain, tiga bergunjing. Siapa nawa? Aman. Nah, tapi kalau lah suuzon awak akan berusaha membuktikan suuzon kita itu. Maka orang jawab mencari cari kesalahan orang lain. Itulah mulai itu berupa jangan satu jemaah terlibat. Jangan satu gitu. Ya, kita punya pilihan masing-masing silakan. Kita punya unggulan silakan. Tapi jangan unggulannya karena duniawi saja itu. Ya. Sehingga aku mau sampaikan berupa apa tu Buya Hamka waktu ditanya di jemaah Buya ambo ke muka Buya banyak bertemu pelacur kan itu ya. Mau sampai jesku itu. Banyak ada bawa tamu pelacur di muka. Kecil Buya Hamka kok ambo ke Amerika ada tamu dia pelacur dia kecil. Atau tambah heran itu yang bertanya abah di Amerika Buya ada ketemu dia pelacur. Ambo di muka bertemu dia pelacur. Kata Buya Hamka, Anda akan dipertemukan dengan apa yang Anda cari. Kalau kamu cari-cari kesalahan orang, yuk kesalahan orang itu nak masuk berubah. Kalau ibu cari-cari kesalahan ambo, kesalahan ambo nak bertemu ibu. Pasti. Kalau memang itu nak cari, awak akan bertemu jawab pun awak cari. Amatku, jadi itu kalau jawab jangan semua jauh langau ya. Langau itu kalau inggo di dompet nama Rosi, nak nama Rosi dia cari. Tengkap dan kumuh dia cari. Oleh langau hijau. Ya, langau hijau kacang yang lapis bulu. Itu apa kecil? Kecil orang Minang. Ini mama. Rasa madu. Rasa madu langau hijau. Langau itu pak. Inggo jadi roti selama roti anu cari dan busuk dari roti itu. Nah ini dia ikut kajian, bergabung dengan orang baik-baik, bertemu dengan guru-gurunya, tapi guru itu dicari. Akulah hangat ke guru Pak di media sosial. Kamu ditanya di jemaah Ustaz, tanya cik, mana pendapat Ustaz masalah UAS kepada kumpul itu? No comment. Kamu dah stop. Ya. Kamu dah stop. Ya. Saya tidak ikut. Persoalan. Tapi kalau wak tumbang apa? Di dompet dan busuk harumnya cari. Di dompet dan buruk eloknya cari. Itu yang diajarkan di Nabi Isa ke murid-muridnya. Ya, Nabi Isa itu berjalan di tepi sungai, nampak bangkai baunya busuk. Pakai cek murid Nabi Isa, wahai guru. Ialah busuk pernah bangkai itu guru ayo. Busuk. Menjijikkan kata murid-murid beliau. Apa kecil Nabi Isa? Lihat giginya begitu putih dan bersih. Di bangkai pun masih ada yang elok. Jadi kalau awak berniat mencari nan elok dari saudara awak, walaupun yang buruk ada nan elok darinya tu. Nan buruknya kau awak pangan, doakan kepada Allah supaya dia berubah, supaya dia bertobat, supaya dia diampuni dosanya. Bukan awak lanjutkan untuk mempergunjingkan. Kalau lain di mana musuh jaga. Kalau lain diamalkan nanti gua jauh yang tiga ini oleh tim sukses, oleh tim pemenangan, oleh partai pendukung, oleh keluarga terdekat, oleh orang yang ingin simpatisannya, jauh nanti gua aman berkata. Nanti gua tuh jangan suzon, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan dipagunjiangan orang lain. Kalau lah itu kalau jauh asal tolo pemimpinnya atau lah jadi rusak. Kok dikenainya bendera awak jadi turun-turun bendera orang. Biarlah bendera awak naik, biarlah bendera orang naik. Jadi turun bendera awak orang, bendera awak naik, bendera orang. Itu licik lah, nggak sportif. Atau disapu sarung rumah Rosi itu sarung macam panggung orang. Itu yang lebih licik. Disapu sarung rumah halaman awak, dan sarungnya dicamparkan halaman awak. Itu dah boleh. Ada satu lagi jemaah itu. Ini enggak ibu. Akhirnya mudah-mudahan istiqomah ya.
ada tim khusus. Sama miliar gitu tentu harus lado di diri. Mungkin gini ada juga awak yang lado. Mungkin ada juga istiqoroh. Sering istiqoroh. Ya. Tapi kalau lado pilihan di hati awak pingin menyampaikan kaulah. Ya, aku pilih aku yang rencana. Ya. Aja sekedar sampai betul-betul mendalam ilmu kita dan kita tahu dengan itu. Kalau sampai-sampainya pun dari mulut ke mulut, nanti mulut kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Telinga kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ambo beberapa kali bukan menjaga, bukan apa? Diundang kajian ke rumah. Terakhir Ambo diundang oleh Pak Sekda kalau anak beliau menikah. Kebetulan anak beliau itu juga Pak Sekda berkumpul bukan tinggi. Kebetulan anak beliau itu juga murid saya yang nikah. Nah, karena sedang-sedang apa, lalu Ambo ditelepon oleh Kabak Esranya. Ustaz ngaji di rumah Pak Sekda jam segitu Ustaz. Lalu mau tanya siapa yang hadir. Nah disabui lain tak hadir salah satu calon wali kota Palembang. Tidak usah kalau tidak bertipu. Kalau hadir aku datang. Aku kau berada di tengah dulu. Kecuali kau ingin masuk ke dalam kalau dosa dah masuk partai kau. Ya jadi masuk ya. Masuk ke dalam. Ikut juga kecimpung kan. Oh ndak awak kamandi yo luno tu kena kebaca ya ya dah. Ya. Kan itu kecil orang gaya mau kamu berapa? Saat aku disuruh-suruh untuk ikut mencalek-calek itu berapa? Ya. Lalu hanya satu kata orang tua. Kecil orang gaya mau mati dan dulu baru itu kena jawab. Itu kata orang tua saya. Kalau lah mati dia disuruh mulia kerajaan itu. Tapi kalau hidup dia juga ikut selang kerajaan jadi guru selang. Ya. Babi tunggu. Ya kalau lah itu kalau jauh bisa. Ya. Lalu dua di sana 2 bulan kecil orang. Lah 2 bulan ini jadi kota dewan lubang kecil kalau timbun dia sekolah. Kamu perjuangan awak di situ kan? Itu pertama kecil orang. Jadi yang mau nak ingin ambo taling ambo di kampung kau mandanga orang apa kunjian doa. Itu prinsip orang pun taman SD. Yang kedua kecil orang tua ambo, besok kalau orang melunau-lunau dalam sawah, anda masuk ke dalam sawah itu, ia nak lunau-lunau tapi yang kanai di kapacaan lunaunya. Kan panjang penterjemahan orang ambo. Artinya nandak kabar itu jadi itu nak ado itu. Itu kejaran dia. Atau Allah alam. Ya. Jadi ditawarlah di kawasan bapakmu dulu di lalu kali masuk baru di pemilihan partai. Ada partai yang ingin membawa. Walaupun namun anggota partai dijadikan penumpang naik di jalan. Iya kan? Penumpang naik di jalan. Nah, jadi kecil orang kayak itu ada satu. Tipulah bumi. Ya. Tolong latih. Dia punya potensi, dia punya ego. Cik saja orang kayak. Mula sampai kayaknya mati yang mau dulu kau kari kau kerja itu kau lah. Kalau ibu dia tidak boleh. Kalau orang kayak itu tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan Ibu Dewa. Bapak kasih dulu kaji. Kajian tentang sholat. Baik, kita lanjutkan ke terlampaui sholat Ibu. Sekarang sholat sunnah rawatib. Kamu yakin dan percaya ibu-ibu juga bapak kita telah tahu dalil-dalil tentang sholat sunnah rawatib itu. Kembali yang mau inginkan ibu bapak, kalau kita beribadah langsung berhablum minallah, kita mesti dalilnya yang kita cari dalil yang menyuruh, yang memerintahkan, karena asal daripada ibadah itu haram. Kecuali ada dalil yang menyuruh. Kalau tidak ada dalil yang menyuruh, jangan kerjakan. Nah, sumber hukum Islam
ijma, kias. Iya kan? Nah, yang buat nih. Nah, kalau tidak ada dalil jangan. Tapi kalau kita bermuamalah, dalil yang kita cari itu dalil yang melarang. Karena asal daripada muamalah itu adalah al-ibah, boleh kecuali ada dalil yang melarang. Apa contohnya? Wah, jual beli serupa pun tidak boleh dalam Islam. Untian. Awak pinjam meminjam serupa pun yang tidak boleh dalam Islam. Untian. Jadi dalil yang melarang. Tapi kalau kita berhablum min Allah langsung, itu dalil yang akan dicari dalil yang menyuruh. Ya, kalau ada dalilnya jangan dikerucut. Maka termasuk sholat sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dinilai muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya berkata. Siapa itu Ibnu Umar? Sahabat Rasulullah. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Saya hafal betul, kata Ibnu Umar. Ya. Yo kenapa diambil kecil Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat dalam sehari semalam itu 10 rakaat. Itu maksudnya bukan sholat wajib ya, itu sholat sunnah rawatib. Kenapa sholat sunnah rawatib? Karena ada hadis sesudahnya. Mana yang 10 itu? Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, berarti sudah 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Dalam hadis ini disebutkan fi baitihi, di rumahnya. Jadi Nabi itu sholat sunnah sudah maghrib itu di rumahnya. Karena rumah Nabi itu dekat masjid itu. Kalau diamalkan, kalau ibu-ibu kau tidak baca jamaah mubarok pengajian kan? Kemana jamaah apa? Sholat sunnah ke rumah. Jadi Nabi itu dekat, yang dekat rumahnya ya. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Sudah berapa itu? 8. Wa raka'ataini qablal subh, 2 rakaat setelah subuh. Ada iman gue. Wa raka'ataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, berarti 10. Jadi kalau ada orang yang sholat sunnah 10 rakaat sehari semalam, sholat sunnah rawatibnya, ini dalilnya, ini dasarnya. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalil. Jadi tidak perlu doa salah menyalahkan, karena ada dalilnya. Lalu wali Muslim, bagi Imam Muslim ada tambahannya. Apa kata beliau? Kana iza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Ya. Apabila terbit fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini maksudnya sholat sunnah menjelang subuh. Nabi itu sholat sunnah menjelang subuh hanya 2 rakaat. Bahkan dalam hadis Muslim ini disebutkan 2 rakaat yang ringan. Jadi sholat sunnah menjelang subuh itu bukan 4 rakaat, bukan 6 rakaat, hanya 2 rakaat. Jadi kalau ada waktu masih panjang, tambah lo 2 rakaat lagi sholat kita, itu sholat apa? Kalau sholat sunnah menjelang subuh, Nabi cuma nyuruh 2. Ini yang dalil itu, jangan buat 4. Kalau 4, tidak ada dalilnya. Iya,
sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Berarti sesudah azan. Ustaz. Iya, sesudah azan. Sebelum azan itu kita masih dalam sholatul lail, sholat tahajud termasuk witir. Kalau sebelum azan subuh. Iya. Boleh. Ibu baru datang, sholat tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau dilihat ini berapa? Lihat. Misalnya kita kan punya jam digital ini. Waktu tinggal 3 menit nih. Awak baru tiba. Sholat sunat tahiyatul masjid awak. Sudah sholat sunat tahiyatul masjid. Pulang di koma. Ya kan? Mana yang lebih sunnah sholat tahiyatul masjid daripada sholat sunnah menjelang subuh? Maka sholat itu yang didahulukan. Tapi kalau waktunya masih panjang, boleh. Nah, saking ringannya ibu dan bapak sholat sunnah menjelang subuh ini dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Apa kata Abu Hurairah? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara fi rakaati fajr. Nabi itu kata beliau membaca ayat di waktu sholat sunnah 2 rakaat menjelang subuh itu. Pada rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Saking ringan dan pendek. Jadi Nabi itu sholat sunnah 2 rakaat menjelang subuh, beliau baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Kalau ada ibu dan bapak, imam bapak, ya, ayatnya itu ke itu juga yang dia baca. Jadi kecil lo dewa, ada ayat yang lain baca. Ada ayat yang lain itu ke itu baca. Imam juga ingin ayat ini supaya sering dia baca dengan jemaah supaya jemaahnya hafal. Ya, kok imam itu ke itu baca. Karena ada sahabatnya, qul huwallahu ahad ini saja dia baca rakaat kedua terus. Lalu dikadukan kepada Rasulullah. Itu ya. Nah, disampaikan. Ya Rasulullah, ini imam si fulan itu rakaat kedua terus qul huwallahu ahad dia baca surat Al-Ikhlas. Lalu ditanya oleh Rasulullah, benarkah itu? Benar ya Rasulullah. Kenapa engkau baca itu? Saya senang membacanya ya Rasulullah. Rasul dia. Nah, berarti itu tidak sah. Kok panjang-panjang dibaca ayat lama rawang saya kemana jemaah. Boleh lama merek baju. Beri baju. Coblos, itu terbaca. Itu terbaca sudah lewat. Ya kan? Ibu-ibu ini begitu juga bu. Kalau ada telakung apa merek-merek, bu, usaha awak di belakang. Kalau tidak dibaca di kawan awak di belakang. Haji tahun 2024. Rusak sobat jadinya. Jadi imam juga punya pertimbangan seperti itu. Jadi panjang-panjang bagus, tapi akan menzalimi orang ramai. Kalau ingin panjang-panjang, ada juga tempat-tempat yang baca ayat panjang. Baik, itu dalil yang pertama yang mengatakan seperti pasti mana mau bantu. Itu dalil orang yang mengajukan sholat sunnah rawatib 10. Dalam hadis yang lain, ini hadis dari Ibunda Aisyah. Siapa itu Ibunda Aisyah? Istrinya dan mana yang lebih dekat? Umar atau Aisyah? Kenapa? Karena apa kata Ibunda Aisyah? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadahu arba'a qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Tambah dari yang tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat menjelang zuhur. 4 rakaat menjelang zuhur. Yang lainnya sama. Sama 2 rakaat setelahnya sama ya. Dan 2 rakaat menjelang subuh. Ini yang ditekankan dalam hadis Ibunda Aisyah. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat menjelang zuhur dan 2 rakaat menjelang subuh.
Jadi kalau 4 rakaat menjelang zuhur, tadi 10 di 22 kini lampai jadi berapa? 12. Jadi orang yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah rawatibnya, berarti ini dalilnya hadis dari Ibunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nah, 4 rakaat itu mengerjakannya bagaimana? Nanti dalam penjelasan yang lain Ibu Bapak boleh langsung satu salam. Boleh. Ya, 4 boleh langsung. Cuma apakah itu tidak akan menimbulkan alonya namanya kok bisik-bisik lah orang gara-gara awak. Kalau kebiasaan dia awak tak serbo itu. Ini boleh. Cuma begitu awak di bawah saja solat awak 4 rakaat langsung 1 kali salam ya. 1 kali salam. Kita bilang Leo kamu saji, Leo lah surat zuhur saya surat mana cerita? Alah katanya ulah. Atau baik kau surat zuhur lo berjamaah, hari 2 kali itu surat zuhur. Jadi baru solo orang gara-gara awak akan ajar sana yang 2. Dan ganda ada Ustaz salat sunat setelah maghrib jarang macam. Ini saja lain ada dulu. Menjelang maghrib. Sesudah maghrib itu kan ada sunat. Ada. Nah, jarang orang itu. Sebelum maghrib. Kalau dia. Jadi ibu dan bapak, ya sama dengan ini ibu-ibu yang sudah pergi ke Mekah. Coba kalau kita sholat jenazah di Mekah itu bu, itu takbir keberapa yang banyak? Yang lama? Ketiga. Takbir yang keempat? Langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dibaca pada takbir keempat. Kenapa takbir ketiga banyak? Karena takbir ketiga, takbir keempat itu digabung. Nanti kalau kita bahas kitab jenazah ibu bapak jangan tacangang lo. Ada yang ibu takbir sholat jenazah. Ada dalilnya. Ada yang ibu takbir. Ada kita baca misalnya jenazahnya laki-laki, Allahumma firlahu. Kalau perempuan dalam hadis ada. Lalu tidak ada Nabi bilang kalau jenazahnya perempuan firlaha. Ini bacanya. Kalau dia laki-laki firlahu tidak ada. Bacanya firlahu tidak ada garis miring firlaha. Itu di buku-buku yang ada dicetak itu firlahu garis miring firlaha. Hadisnya tidak ada pakai garis miring. Mana Nabi pakai garis miring? Kalau polisi ya laki-laki kan memang. Berbeda. Lalu ibu bapak nanti akan ada penjelasan ulama. Ya, karena itu doa. Ini karena jenazahnya perempuan, maka firlaha itu menunjukkan dia perempuan. Boleh. Oh, firlahu saja dibacanya boleh. Kalau seperti itu bacaannya diajarkan oleh Rasul. Tapi kalau sampai tadi bahwa ya, dalil itu 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau sudah ada ulama yang sepakat bahwa boleh firlahu itu diganti dengan firlahakan. Ya bu. Kemudian ibu dan bapak, dalam hadis Ummu Habibah, Ummul Mukminin, Ummu Habibah siapa? Istri Nabi juga. Jadi Nabi memang banyak istri. Yang ditiru oleh bapak-bapak. Bapak-bapak boleh 4 ya. Apa kata beliau? Qalat. Ummu Habibah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga salat 12 rakaat sehari semalam fi yaumi wa laila, pada satu hari satu malam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Akulah dia surah ibu bapak, bahwa Allah akan menyiapkan satu kapling istana buat dia di surga. Insyaallah. Siapa yang
menjaga solat 12 rakaat ko sehari semalam, solat sunah rawatib, ada kaplingan yang diserbu nanti untuk istana ini. Nah, di kini disiap-siapkan bahan bangunannya, kerikilnya, batunya, batu batanya, sengnya. Nah, ini ada seng ya, boleh? Atupnya ya, dengan solat 12 rakaat yang tadi 4 rakaat menjelang zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat menjelang subuh. Nah, bagaimana dengan solat-solat yang lain? Ada orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ada yang mengerjakan 4 rakaat juga setelah zuhur. Ada juga yang mengerjakan 2 rakaat menjelang maghrib, 2 rakaat juga menjelang isya. Ada beberapa pendapat ini. Ada yang mengatakan itu tetap sholat sunnah rawatib, tapi hukumnya adalah ghairu muakkad. Yang 2 boleh juara 10 tadi hukumnya muakkad. Tidak ditinggalkan, ditekankan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang lainnya ada yang 4 rakaat menjelang asar, 2 rakaat menjelang maghrib, 2 rakaat menjelang isya, ya kan? 4 rakaat sesudah zuhur. Kan ada itu ya. Nah, itu termasuk sholat sunnah rawatib tapi ghairu muakkad. Namun ada yang mengatakan bahwa itu bukan sholat sunnah rawatib lagi, tapi dia sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah mutlak ada perlu pertingkatan. Nah, karena mereka juga punya dalil. Nah, terakhir Ibu Bapak khusus yang sholat sunat menjelang maghrib tadi. Ini hadis dari Abdullah Mu'affal Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Rawinya tetap diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib. 2 kali dibilang serupa itu oleh Rasulullah. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Itu 2 kali diucapkan Rasul. Kemudian Nabi berkata, "Fi salas." Pada ucapan beliau yang ketiga. Jadi kan 2 kali itu. Solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib. 2 kali beliau ulang serupa itu. Ucapan beliau yang ketiga adalah liman sya'a, sia saja yang lain nomor. Solatlah. Berarti tidak dilarang. Lain nomor solat. Nomor itu tergantung, pertama nanti ada waktu. Nah, solat. Jadi kalau ada orang solat sunnah menjelang maghrib, jangan penuh persoalan dong. Apakah itu solat sunnah rawatib? Ulama mengatakan 2 tadi. Ada yang mengatakan itu solat sunnah rawatib, tapi hukumnya ghairu muakkad. Ada yang mengatakan itu solat sunnah mutlak. Nah, usah pula jadi apa? Karahiyah ayyatahazan nasu sunnah. Rasulullah. Kenapa Rasulullah katakan siapa yang mau? Saya khawatir ini juga dijadikan nanti sebagai sunnahku yang muakkad. Jadi aku tidak tahu di kerajaan Rasulullah. Tapi Nabi menyuruh. Tapi di hadis beliau ini beliau katakan liman syah, bagi siapa yang mau. Jadi kalau ada orang sholat sunnah menjelang maghrib, itu juga ada dalilnya. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu kajian kita subuh ini, ya. Nah, yang setidaknya kita punya landasan. Kalau kita sholat berikut, ratibnya ini ternyata dalil. Bagi yang belum tahu, yang sudah tahu itu untuk memperkokoh. Silakan.
maghrib yang fi baiti itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kali dulu bagi saya belum agak yang batang muda. Jadi begini Ibu Bapak, ya. Saya ingin tapi yang mau yakin Ibu dan Bapak, kita sudah melatih diri kita seperti itu. Jangan sampai kita menarik persoalan akhirat ke dunia. Tariklah persoalan dunia ini ke akhirat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saat ada fadilah-fadilah dari amal kita, jangan itu yang menjadi penyebab kita mengerjakan. Itu kita tekankan. Kita tetap melakukan itu karena itu sunnah Rasul. Apa yang akan diberikan oleh Allah, itu janji Allah. Itu biarlah Allah yang merajut, tidak perlu urus. Ya. Fadilah-fadilah yang nampak, yuk kan termotivasi, boleh kita termotivasi. Tapi jangan karena itu kita hanya setan itu dan sete-sete itu digelincinya. Dia kalau sholat duha dia kode murah, rezeki dia rumah. Lah hilang karena Allah. Hati-hati. Nah, tertarik juga kita dengan apa yang beliau sampaikan dulu Ibu Bapak. Apa yang disampaikan oleh seorang tokoh sufi bernama Rabi'ah Adawiyah. Apa kata beliau? Ya Allah, andaikan saya beribadah ini karena takut dengan neraka-Mu, masukkan dan karena rukul ya Allah. Kalau saya beramal karena mengharap surga-Mu, tutup pintu surga itu buatku. Ketika dia Adawiyah, ada serupu neraka, dia akan tetap mengerjakan perintah-Mu karena dia mencintaimu. Kan seperti itu. Oh ada neraka, nanti ada neraka, ada serupu, tapi ambo sholat kau bukan karena serupu di neraka, tapi karena ingin mentaatimu, karena ingin ini perintah. Nah, jadi jangan tarik akhirat ke dunia. Tarik dunianya ke akhirat. Itu kunci. Jangan dipelesetkan Ibu Bapak. Nah, ini seketik saja yang niat itu kan itu sholat. Nah, disitulah letaknya innamal a'malu binniyat. Oke Bu. Ya silakan Bu. Oke Bu. Mengenai kalau kita cepat datang ke masjid, apakah kita duduknya di lurusan mimbar atau di belakang imam? Terus nanti kalau kita datang, yang lain merapat kemana? Ke dekat ini atau ke dekat mimbar tadi? Itu selalu menjadi persoalan lah. Sering terjadi persoalan. Kalau kami mengimamkan mengerjakan selama ini merapat ke lurusan imam. Jadi yang lain kiri kanan merapat ke sini, merapat ke mimbar itu, lurusan mimbar. Jadi itu kami menjaga supaya yang lain tidak tahu. Kalau dalam hadis yang saya baca, ini kan memang persoalan sholat Jumat cuma yang dibahas oleh Nabi di sini. Ya, sholat Jumat itu ya. Orang yang datang pertama di sholat Jumat, duduk di saf bagian kanan, maka itu pahalanya 1 ekor onta. Jadi sudut bagian kanan. Ini sholat Jumat yang ketemu bagi saya. Adapun dalam sholat-sholat yang biasa, itu yang dimana kita mau duduk saja. Namun nanti pas sholat itu yang diatur, terutama bagi yang bapak-bapak. Orang yang berdiri setentang imam itu orang yang harus siap menggantikan imam. Yang perempuan ada aturannya. Silakan mau duduk di mana. Cuma waktu sholat nanti safnya harus rapat dan lurus. Nah, lalu sebaik-baik saf laki-laki adalah di depan. Sebaik saf perempuan bukan belakang itu. Tapi di belakang laki-laki. Di belakang saf laki. Aku masalah dulu mencari saf paling belakang itu dari sini muka. Ya, ini kan batas kita. Dan hijab kita ya. Ya, di belakang ini.
Kan seperti itu ibu dan bapak. Ya, jadi bagi perempuan, bagi ibu-ibu, bagi saya belum ketemu, mungkin kita pelajari lagi ini masukan. Tapi bagi ambo, ya sepanjang itu beraja yang alun bertamu lewat yang diatur untuk ibu-ibu. Kecuali nanti sholatnya. Nah itu kondisional. Contoh ya, mohon maaf. Ini kan pintu masjid kita sebetulnya ini bagus. Karena masuknya kiri, kanan. Tapi kalau pintu masjidnya hanya di kiri, di kiri gua, ya. Lo mau saji kopan, mau sama istri. Awak bahasa Robu juga ke Maria, di kanan ya. Awak serobui ke Maria, banyak orang kali lewat ke sini. Maka yang harus kita penuhkan dulu yang sebelah sana, karena itu kondisi. Atau pintunya di sana. Nah, seperti itu Bu. Di nambah suhu dan yang diatur itu bapak-bapak. Ya, terutama yang berdiri di belakang imam. Lalu yang sholat Jumat itu kan siapa yang berada di saf pertama sebelah kanan pas pertama timbul itu kan satu ekor unta. Saf berikutnya, itulah sampai kata dua yang kata jiwa. Oke Bu. Nah, jadi kalau jadi persoalan bahasa Arab Sarabu ibu doa, ya. Jadi harus sekiwa. Meninggal menjaga sinan tidak mau geser. Kalau sinan tu nak mau geser. Oh, besok berulang sinan. Di belakang. Ini ada belakang. oh gitu. Merapatkan Saf maksudnya Bu. Setentang imam. Kalau merapatkan saf orang yang di tengah itu setentang imam. Karena ibu-ibu walaupun setentang imam, tidak perlu dipilih orangnya dong. Karena tidak ada hak itu kamu juga betul kan? Sembarang silakan. Ya Bu. Oh, maaf ya Bu ya karena sudah. Jadi memang setentang imam kita merapatkan. Kalau mimbar ini kondisional juga ini Bu. Kan siku sebelah kiri mimbar juga. Ada yang sampai mimbar itu satu. Untuk menyingkirkan tangan. Jadi jangan kita berusaha. Jadi setentang imam ya. Jadi kita ambil setentang imam. Oke Bu. Empat yang penting empat. Sinan nak mau yang geser kita mau orang gua. Ini dia terus. Kalau sendiri ya. Perempuan tidak. Dia kita begini bro. Ya, hadis itu memahami dalil itu jangan tekstual. Ada orang kita tidak menyalahkan ya Bu ya. Ada orang yang memahami dalil itu tekstual. Apa tekstualnya? Bahwa Nabi ya menganjurkan perempuan itu sholatnya di rumah. Berarti kan tidak melarang ke masjid. Kecuali Nabi katakan tidak boleh perempuan sholat ke masjid. Itu tidak boleh. Tapi kan hadis itu menganjurkan untuk sholat di rumah. Kenapa? Satu, Tidak aman. wanita itu jangan membawa Fitnah. Nah, yang kedua keselamatannya. Selama yang dua ini tidak ada pada diri perempuan itu, dia tidak akan membawa fitnah. Lalu negeri itu aman. Aman-aman ya ibu besok lagi. Alhamdulillah. Walaupun ada sebagian jemaah dimakan dicopet, kan? Tapi nanti lariannya itu terlakung gitu. Lalu lari kira dompet terlakung, ya kan? Nah, jadi secara kontekstual kecil orang ini hadis itu begitu ulama menjabarkan. Jadi boleh tidak dilarang. Nah, kalau seandainya kita amalkan
Jadi begitu Ibu Dok. Ya, kemudian ada orang yang memahami dalil itu teks. Boleh-boleh saja. supaya harus dalam mimpi. Teks. Tidak mungkin Oke Bu. Bila bisa bilang fasa